kampanye terakhir menuju hari tenang gitu ya nantinya, sehingga tidak ada keraguan atau kewaspasan dari publik umum gitu dari masyarakat bahwa ini akan menghadirkan klaster pilkada. Itu yang penting. Jadi ada 3 hal saja saya ingin mengatakan itu. Jadi satu, ada koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang utuh gitu ya, yang dilakukan secara profesional, secara institusional formal gitu ya, antara Kemendagri dengan semua provinsi, kabupaten dan kota. Itu penting. Itu satu tarikan nafas lah, bagaimana mengkoordinir itu. Yang kedua, menjadikan presiden sebagai simpul pemersatu negara bangsa dengan memberikan pengayoman yang cukup kepada semuanya. Jadi kalau hiruk pikuk saja nanti konsentrasi kita akan terbelah dan lalu tidak fokus pada penanggulangan COVID. Lalu apa yang terjadi? COVID akan terus-menerus tidak terkendali di Indonesia. Dan kita yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa menghadirkan diskusi secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA, peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI, dan beliau adalah pakar atau ahli di bidang desentralisasi, otonomi daerah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Apa kabar juga? Prof, ini kan ada diskusi mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona. Nah, salah satu yang dianggap penting itu adalah bahwa instruksi itu mengingatkan bahwa kepala daerah itu bisa diberhentikan, gubernur oleh presiden dan bupati wali kota oleh gubernur. Nah, ini kan menimbulkan semacam pertanyaan-pertanyaan. Ini pemberhentian itu otomatis langsung presiden bisa atau melalui proses? Monggo, Prof. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Jadi membicarakan otonomi daerah, desentralisasi dan otonomi daerah, juga pilkada, menurut saya menarik sekali. Apalagi ada dampak-dampaknya ternyata dengan praktek desentralisasi dan otonomi daerah. Terutama kita sama-sama saksikan ya dinamika dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu juga berdampak terhadap pola relasi pusat dan daerah, kan itu ya. Pola relasi pusat dan daerah yang diasumsikan akan menjadi jauh lebih baik ketika kita melaksanakan otonomi daerah itu. Tapi ternyata kok tidak, kan gitu ya. Ada apa ini? Apa yang salah? Kok pola relasi pusat dan daerah ini belum mesra, belum harmonis, kan seperti itu. Kita juga dihadapkan pada dinamika-dinamikanya, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19 ya. Bagaimana mengatasi, menanggulangi COVID-19 ini antara tentunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kan itu yang kita harapkan. Dan di awal selama bulan April ya, April, Mei itu kita menyaksikan bagaimana silang sengkarutnya gitu kan, pola relasi sinergi tidak ada, pola relasinya tidak harmonis, selalu ada kebijakan-kebijakan yang terkesan di publik itu jalan masing-masing, pemerintah pusat dengan kebijakannya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan kebijakannya, dan ketidakpuasan dari daerah-daerah kepada kebijakan pusat ini
sudah welo-welo kita baca dengan sangat gamblang kan seperti itu. Lah saat ini muncul ada Inmen itu ya. Jadi semacam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang itu, bahwa kepala daerah yang pemerintah pusat gitu, presiden sebetulnya bisa memberhentikan kepala daerah, khususnya untuk gubernur gitu ya. Kalau Menteri Dalam Negeri itu untuk bupati dan wali kota kan itu. Tapi kita tidak bisa membacanya sepotong-sepotong seperti itu Pak Bambang, bahwa ada pasal ayat yang mengatakan itu kan kaitannya panjang, ada narasinya yang panjang, tidak sepenggal seperti itu. Memberhentikan tidak asal berhenti Pak Bambang. Jadi tentu seperti ketika presiden bisa diberhentikan karena apa? Karena melakukan korupsi, melakukan kerugian-kerugian bagi negara bangsa, kan itu. Dan katakan gitu ya, ternyata membuat satu kegaduhan yang luar biasa sehingga mengancam instabilitas gitu ya, mengancam stabilitas negara bangsa dan sebagainya. Itu presiden bisa diimpeach juga kan gitu, bisa diturunkan. Demikian juga gubernur gitu ya. Kalau yang bersangkutan melakukan hal-hal yang melanggar dan dampaknya dahsyat terhadap daerah itu gitu, terutama dia melakukan korupsi, merugikan daerah dan sebagainya, itu akan mendapatkan katakan gitu ya warning. Jadi dalam birokrasi itu tidak sekonyong-konyong Pak Bambang. Pak Bambang pernah ada di DPD RI, tahu bagaimana proses birokrasi itu dijalankan. Karena ketika menjadi pimpinan daerah gitu ya, biasanya itu ada etika pemerintahan di dalamnya. Jadi katakan ada penalti, itu tidak ujuk-ujuk juga, ada pemanggilan, ada teguran, gitu kan. Setelah teguran berapa kali, ada pemanggilan, lalu diinterview di terjadi tatap muka dan seperti itu, diberikan peringatan dan sebagainya. Kalau tidak mempan baru kan gitu ya. Tergantung pada besar serius tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Tentunya itu. Jadi tidak bisa kita baca sepotong sebagai bahwa kepala daerah ini bisa diberhentikan oleh pemerintah pusat, tidak seperti itu juga gitu. Karena bagaimanapun juga sejak 2004 pilpresnya langsung. Berarti kita sudah mempraktekkan demokrasi partisipatoris. Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR. Karena MPR bukan lembaga tertinggi negara dan bukan yang memilih. Tapi yang memilih rakyat, sama. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Demikian juga gubernur, demikian juga bupati dan wali kota. Nah ini yang harus dicamkan tentunya oleh para kepala-kepala daerah, juga pada presiden dalam hal ini, bahwa masing-masing itu bertanggung jawab pada rakyat ternyata gitu. Nah untuk melihat bagaimana sinergi dalam menanggulangi gitu kan COVID-19 ini kan sebetulnya kita membacanya belakangan ini sudah relatif oke gitu ya, dibanding 3 bulan pertama April, Mei, Juni itu wah silang sengkarut, tidak karu-karuan, bupati bisa marah dan sebagainya gitu kan. Tapi belakangan ini kita menyaksikan ada pola komunikasi yang sudah oke gitu ya, bahwa daerah-daerah harus menjaga betul. Tapi terus terang saja kita juga menyaksikan Pak Bambang pada saat yang bersamaan itu ternyata pemerintah pusat sendiri juga tidak memiliki komitmen yang cukup kokoh, cukup kuat gitu ya, untuk menegakkan law enforcement itu. Apa itu? Nah, bagaimana pertanyaan kita dengan 270 daerah yang melaksanakan pilkada langsung? Nah, ini kan. Dan waktu itu sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, kita khawatir juga ada klaster pilkada serentak di 270 daerah. Nah, ini kan sudah clue. Beliau sendiri mengatakan eksplisit gitu ya, dalam satu kesempatan mengatakan seperti itu. Nah, lalu muncullah resistensi terhadap atau penolakan terhadap diterapkannya 270 daerah yang serentak 9 Desember 2020 ini. Ini satu contoh. Jadi komitmen kita ini tidak pernah utuh, itu masalahnya. Jadi untuk menegakkan satu kebijakan gitu ya, bagaimana kita semua terikat, baik
elitnya, penguasanya, terus masyarakatnya, kita semua gitu ya, itu bersama-sama memegang teguh semua keputusan bahwa COVID-19 ini adalah ancaman yang sangat serius. Oleh karena itu harus ditanggulangi secara bersama. Karena ditanggulangi secara bersama, mestinya environment kebersamaan itu yang diciptakan, Pak Bambang. Ini yang kita tidak baca, ini masalahnya. Lalu ada sebagian yang menaruh distrust, ada resistensi kepada pemerintah pusat. Karena apa? Karena komitmennya juga longgar, gitu ya. Sudah dibilang jangan pilkada dulu, karena apa? COVID-nya belum bisa dikendalikan dengan seksama, gitu kan? Lalu dibandingkan dengan Korea, dibandingkan dengan negara lain dan sebagainya yang tentu tidak comparable kan gitu, incomparable istilahnya, tidak bisa dibandingkan karena kita sedang tertati-tati juga mengatasi ini, lalu kedisiplinan masyarakat sendiri dan sebagainya, lalu contoh elitnya yang juga kurang ajak dan sebagainya. Nah ini yang juga harus dibenahi. Oleh karena itu ya, lalu muncullah katakan gitu ya, ketidaktaatan masyarakat itu. Lah ini bagaimana? Mestinya memang harus ada respon yang sangat serius gitu ya, yang terukur, terformat sehingga masyarakat itu semua kita ini betul-betul taat gitu ya. Taat tidak taat lagi bahkan taat gitu ya pada peraturan yang sangat penting ini. Itu sebetulnya. Ya. Baik, Prof. Ini kan dasarnya instruksi Menteri Dalam Negeri. Kalau kita lihat isi dari instruksi itu kan nggak ada substansi baru yang menyatakan bahwa akan bisa menindak kepala daerah, tetapi kan hanya mengingatkan bahwa ada undang-undang yang bunyinya begitu. Jadi artinya ada atau tidak ada instruksi Mendagri ini kan posisi undang-undangnya tetap aja. Iya, lebih tinggi undang-undang ya. Ya, jadi menurut saya tidak perlu lagi ada itu karena undang-undangnya sudah jelas. Jadi mestinya ada rapat koordinasi gitu ya dengan provinsi, dengan gubernur seluruh Indonesia untuk menyamakan perspektif kan gitu. Persepsi, pandangan itu harus disatupadukan, utuh gitu ya. Bahwa kita sedang menghadapi musuh bersama kita yaitu mengatasi COVID-19. Kita negara ini berjuang gitu, pemerintah pusat berjuang untuk menghadirkan vaksin dan sebagainya. Lah itu mungkin yang diajak dialog di situ, diajak berbicara provinsi-provinsi ini. Jadi terus terang saja saya masih memaknai kita agak agak kuat tarikan politik praktis. Jadi lebih pada kepentingan-kepentingan sesaat. Padahal kepentingan kita adalah bersama ini bagaimana isu kemanusiaan gitu ya. Krisis kesehatan yang harus diatasi dengan isu kemanusiaan yang tinggi kan gitu. Dengan pelibatan semuanya, tidak mungkin pemerintah sendirian, tapi harus melibatkan masyarakat secara luas untuk masyarakat itu bisa terlibat secara luas dan mereka genuine berperan serta berpartisipasi seperti itu kan perlu ada komunikasi yang dua arah yang jalan sebetulnya, tidak saling menegasikan. Itu yang belum berhasil sebetulnya diciptakan oleh pemerintah, sehingga sifatnya institusional saja tanpa membuat atau menyadarkan, membuat masyarakat itu dewasa untuk memahami itu dengan sepenuh hatinya, sehingga ada keikhlasan bahwa ini kita harus memberikan solusi kan gitu ya terhadap masalah COVID-19. Itu mungkin yang krusial yang juga belum bisa diberikan solusinya itu sebetulnya. Ya, Prof. Ini kalau menurut instruksi itu kan mengingatkan ada pasal 67 dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah yang memang di dalam itu ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa diberi sanksi, antara lain adalah huruf B, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalaupun ini mau diterapkan, itu siapa yang berhak menilai mengenai menaati tidak taat kepada peraturan perundang-undangan? Mestinya kan ini lembaga pengadilan yang bisa menilai. Betul. Iya, jadi kalau ada kasus apalagi pidana ya bukan Kemendagri sih sebetulnya.
Jadi kalau Kemendagri lebih ke sanksi administratif ya. Kalau pidana mungkin ini kan masalah etika pemerintahan. Jadi memang antar jenjang pemerintahannya yang harus melakukan binwas. Yang saya katakan tadi itu, binwas harus dilaksanakan secara efektif. Bahwa pemerintah pusat, Kemendagri itu melakukan binwasnya, pembinaan dan pengawasannya kepada provinsi seluruh Indonesia. Dan provinsi diberikan hak yang sama kepada kabupaten dan kota. Kan itu ya. Dan sebetulnya memang ini negara arsipelago lagi-lagi ya, Pak Bambang, negara arsipelago yang unik ya. Seperti Indonesia ini perlu dikelola dengan memang kebersamaan yang tinggi. Tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat saja karena ada alasan rentang kendali, kan itu masalah span of control tadi itu. Itu yang lalu mensyaratkan adanya sinergi yang di era demokrasi ini sebetulnya wajib hukumnya. Sinergi, kolaborasi, komunikasi gitu ya. Lalu berbagi tugas, berbagi tanggung jawab gitu. Siapa melakukan apa dengan otonomi daerah itu jelas, berapa urusan yang menjadi kewenangan daerah yang harus diurus. Lalu apa penaltinya kan gitu. Sebetulnya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang disebutkan tadi itu sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh daerah dan apa yang dilakukan oleh pusat. Tapi lagi-lagi gitu ya, apalagi ini sedang pilkada, lalu pikiran sudah jauh ke pemilu presiden 2024 lah ini. Jadi ikut campur kepentingan-kepentingan politik sesaat yang membuat lalu gitu ya, saling curiga tadi itu dan saling katakan apa istilahnya itu kompetisi kontestasi yang tidak berhenti, dan itu menurut saya justru memberikan satu nuansa bahwa politik kita tidak sehat gitu ya. Kehidupan berpolitik kita tidak sehat karena kita tidak terbiasa membangun nilai-nilai trust tadi itu. Dan tentu untuk melaksanakan otonomi daerah ini kan harusnya daerah-daerah menjadi pionir kan gitu. Nah, bagaimana mengelola pemerintah pusat melalui Kemendagri mengelola daerah-daerah ini agar sungguh-sungguh mendorong mereka itu menjadi muncul menjadi klaster-klaster ekonomi baru gitu loh. Jadi tidak ada yang merasa dinegasikan karena sudah jelas sekali bahwa provinsi, kabupaten, kota itu tidak didukung oleh partai yang sama. Jadi terjadi kohabitasi kan ya dalam istilah politik. Tidak sama koalisinya antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tidak sama. Sehingga warna-warni asal muasal dari kepala daerah itu kan sangat ini ya, sangat beragam seperti itu. Nah, dengan keberagaman yang seperti itu warna-warni dan latar belakangnya ya mestinya hanya disatukan pada satu pengikat yang kuat, yaitu kepentingan nasional, tujuan nasional kita. Nah, itu yang dibebankan atau ditugaskan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jenjang pemerintahan itu, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga mengemban amanah kepentingan nasional kita, tujuan nasional kita harus diamankan. Itu sebetulnya yang cross-cutting issues dari semua perbedaan-perbedaan itu yang bisa menyatukan, yang menjadi simpul itu adalah semua jenjang pemerintahan menjaga kepentingan nasional. Nah, ketika kepentingan nasional sudah menjadi milik bersama, menjadi kewajiban bersama dari semua jenjang pemerintahan, menurut saya sudah tidak ada pembeda lagi kecuali mereka berjuang untuk tentunya mewujudkan itu. Ya, Bro. Ini pilihan langkah atau kebijakan yang seperti ini yang ada kesan tanda petik nakut-nakuti pimpinan daerah ini, kira-kira efektif apa tidak? Kurang ya menurut saya, karena praktek otonomi daerah itu sudah dilaksanakan sejak 2001. Sekarang tahun 2020. Jadi praktis 19 tahun, nyaris 20 tahun, sudah terbiasa bereksersis dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dan mereka sangat bangga karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan oleh presiden, bukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi langsung oleh rakyat gitu. Sehingga secara politik mereka merasakan ada political equality gitu ya.
antar jenjang pemerintahan tadi. Sama-sama dipilih oleh rakyat, hanya jenjangnya yang membedakan gitu ya. Ada pemerintah pusat, ada provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, tentunya cara-cara quote-unquote menakut-nakutin atau dengan bahasa yang lebih lugas lagi, semacam meneror gitu, terrorizing gitu, quote-unquote gitu ya. Itu sudah tidak pada tempatnya, karena bagaimanapun juga dengan sistem demokrasi justru tidak dibolehkan ya cara-cara yang tidak mendidik, cara-cara yang tidak mencerahkan. Tapi cara yang memberikan kematangan adalah memberikan ini tanggung jawabmu, ini otoritasmu, ini tanggung jawabmu. Jadi daerah ya, Kementerian Dalam Negeri mestinya mengatakan seperti itu. Kami sangat concern dengan menjalankan tugas Binwas, pembinaan dan pengawasan. Bahwa provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing memiliki urusan yang menjadi kewenangannya. Dan itu puluhan. Bisa 18, 16, sampai 18 urusan yang menjadi kewenangannya. Dan itu yang kita harapkan efektif dilaksanakan. Itu jauh lebih punch gitu ya, lebih mendorong, men-trigger daerah-daerah untuk lebih bersemangat daripada nanti akan diberhentikan, dipecat. Itu dipecat tidak semudah itu, gitu ya. Apalagi mereka tidak merugikan, gitu ya. Negara tidak merugikan daerah. Apalagi mereka juga tidak mengaduk-ngaduk atau kata merusak suasana daerah. Jadi tidak ada alasan. Kalau alasannya politik, malah nanti yang terjadi adalah resistensi rakyat itu kepada pemerintah pusat. Jadi jangan ditambah kalau menurut saya apa yang menjadikan ketidakpuasan gitu ya masyarakat di beberapa daerah kepada pemerintah pusat itu tidak perlu ditambah lagi. Justru yang sekarang ini adalah bagaimana menyatu padukan. Sila ketiga itu persatuan nasional itu yang dijaga. Jadi jangan hanya karena menurut saya kan pemilu presiden masih 2024. Siapapun boleh, silakan. Kompetisinya itu akan ditentukan oleh rakyat nanti, kan gitu. Kalau pilpres itu langsung, karena konstitusi langsung ya. Tapi pilkada kan tidak disyaratkan langsung. Pilkada hanya disebutkan secara demokratis. Jadi kalaupun tidak langsung, tidak ada masalah. Yang dimasalahkan kalau tidak demokratis, kan itu. Tapi pilpresnya sudah terlanjur disebutkan langsung. Jadi kalau tidak langsung, berarti harusnya melalui amandemen. Itu sebetulnya. Jadi kuat sekali posisi rakyat itu, karena rakyat yang memilih. Ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi partisipatoris menurut saya. Oleh karena itu tidak bisa semena-mena lagi gitu ya, seperti seolah-olah di eranya rezim yang tidak demokratis atau contoh, tidak bisa. Jadi akan ada resistensi yang luar biasa dari masyarakat karena mereka tahu diberikan hak konstitusi gitu ya, dilindungi oleh konstitusi, jadi hak konstitusional warga untuk memilih gitu ya, untuk dipilih, lalu juga untuk ikut mengawal bagaimana proses kebijakan publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat itu juga akan dibuat oleh pemerintah. Ini antara lain, itu konsekuensi logis. Jadi kita sudah mengambil keputusan untuk melaksanakan demokrasi langsung, kan gitu, partisipatoris, bukan melalui MPR RI yang dulu adalah lembaga tertinggi negara, kan itu. Ya, baik Prof. Terakhir, kalau memang pemerintah sangat risau atau sangat khawatir mengenai penyebaran pandemi COVID ini, kemudian menginginkan agar pemerintah daerah itu, terutama kepala daerahnya itu sungguh-sungguh menjalankan disiplin ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Iya, pertama menurut saya ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu tentu sebagai pemerintah pusat memiliki otoritas kan gitu ya, untuk melakukan Binwas tadi itu sinergi, mengajak semua pemerintah daerah gitu melalui rakor dan sebagainya hand in hand untuk mengatasi menanggulangi COVID. Satu itu. Kesepakatan didapat, MOU sudah kan gitu ya, masing-masing sudah punya gugus tugas, lalu langsung membuat satu roadmap dan mengevaluasi, gitu kan, kesepakatan tadi itu. Dan terus menjaga komunikasi, itu yang penting. Tanpa harus ada bumbu-bumbu politik gitu ya. Ini yang anak emas, ini anak tiri, ini anak sedang, tidak perlu itu. Jadi harus ada
perlakuan yang sama terhadap provinsi, terhadap kabupaten dan kota. Karena intinya pemerintah nasional berkepentingan membangun Indonesia dari daerah. Kalau itu motivasinya, pastinya pemerintah pusat ingin daerah-daerah itu berlomba-lomba untuk membangun. Dan itu harus disemangati. Pemerintah pusat, selain MOU kesepakatan tadi, saya membayangkan poin kedua adalah pemerintah pusat harus menjadi pemersatu melalui presiden. Presiden harus menjadi satu uniting force sebagai pemersatu, gitu ya. Daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Beliaulah simpul, gitu ya. Yang karena ucapannya, yang karena tindakannya, daerah-daerah itu respectful kepada tentunya pimpinan tertinggi eksekutif. Karena presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi bidang eksekutif. Jadi dalam konteks itu menurut saya memang harus ada komando di situ, presiden. Nah, tapi harus bisa dipegang teguh, gitu ya. Semua komitmen pernyataannya, peraturannya dan sebagainya. Setelah ada satu penyamaan perspektif, gitu ya, ada MOU di situ sudah dilakukan. Kedua, pemerintah pusat melalui presiden, gitu ya. Beliau betul-betul menjadi komandan pemersatu negara bangsa ini melalui daerah-daerah yang membangun. Yang ketiga, tentunya, gitu ya, kita berharap ada dukungan yang penuh dari partai politik untuk bagaimana menciptakan budaya politik yang sejuk, gitu ya, budaya politik yang damai. Jadi melalui apa? Mendorong, kan mereka punya semua wakil-wakilnya, kader-kadernya yang ada di eksekutif, legislatif, gitu ya, bahkan yudikatif, komite, badan, gitu. Itu dimintakan untuk hand in hand seperti ini. Semua mengatasi COVID. Jadi jangan membuat rumor-rumor yang tidak penting. Perkara kompetisi kontestasi nanti ada saatnya di pemilu presiden nanti 2024. Pilkada 2020 ini di 270 daerah ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh partai politik. Ini salah satu contohnya. Jangan sampai menambah zona merah di 270 daerah. Karena sudah lebih berapa persen itu, kalau tidak salah kemarin itu jumlahnya di atas 60% yang zona merah, kan gitu. Nah ini jangan sampai bertambah. Nah ini bagaimana? Adakah komitmen memang tidak akan menghimpun massa untuk kampanye terakhir menuju hari tenang gitu ya nantinya, sehingga tidak ada keraguan atau kewaspasan dari publik umum gitu, dari masyarakat bahwa ini akan menghadirkan klaster pilkada. Itu yang penting. Jadi ada 3 hal saja saya ingin mengatakan itu. Jadi satu, ada koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang utuh gitu ya, yang dilakukan secara profesional, secara institusional formal gitu ya, antara Kemendagri dengan semua provinsi, kabupaten dan kota. Itu penting. Itu satu tarikan nafas lah, bagaimana mengkoordinir itu. Yang kedua, menjadikan presiden sebagai simpul pemersatu negara bangsa dengan memberikan pengayoman yang cukup kepada semuanya. Jadi kalau hiruk pikuk saja nanti konsentrasi kita akan terbelah dan lalu tidak fokus pada penanggulangan COVID. Lalu apa yang terjadi? COVID akan terus-menerus tidak terkendali di Indonesia. Dan kita yang rugi, luar biasa ruginya. Jadi ini yang harus segera 3 hal tadi itu segera. Dan partai politik itu fungsinya, perannya itu sangat luar biasa menurut saya. Oleh karena itu hadirkan peran partai politik, semua partai politik tanpa terkecuali untuk mendorong gitu ya dalam mengatasi keberhasilan penanggulangan atau untuk mengatasi COVID-19 ini. Itu. Terima kasih Profesor Dr. R. Siti Zuru, MA, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atas semua saran-saran dan solusinya. Mudah-mudahan membantu di dalam praktek pencegahan penularan COVID-19 ini, terutama penguatan di daerah-daerah. Sekali lagi terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.